Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran SBK bab bernyanyi banyak suara dan bermain musik ansambel campuran. Namun pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bernyanyi banyak suara. Bernyanyi banyak suara selain disajikan secara unisono, lagu juga dapat dibawakan secara bersama-sama dengan lebih dari satu suara. Penyajian demikian disebut sebagai vokal group. Kita mengenal paduan suara dengan jenis vokal yang sama, yaitu vokal anak-anak semua, vokal perempuan semua, atau vokal laki-laki semua. Dan ada pula paduan suara dengan jenis vokal campuran, yaitu antara anak-anak dan dewasa atau campuran antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kita ketahui, dalam mengaransemen lagu untuk keperluan paduan suara ini, jenis vokal sangat perlu mendapat perhatiannya. Tujuannya adalah agar nada-nada yang digunakan sesuai dengan jangkauan atau ambitus nada penyanyinya dan dihasilkan paduan suara yang harmonis. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah penerapan prinsip-prinsip akor. Jadi menyanyi lagu secara vokal grup ini memerlukan kerjasama yang baik. Menyanyi secara vokal grup tidak boleh saling menonjolkan diri sendiri, karena vokal grup merupakan bernyanyi dalam satu tim dan harus dipadukan dalam satu suara. Kekompakan, saling menghargai teman, santun, bertanggung jawab, serta peduli terhadap sesama merupakan kunci keberhasilan dalam menyanyi secara vokal grup. Jadi biasanya vokal grup adalah seperti yang kita ketahui adalah kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda. Antara lain ada sopran, alto, bass, dan tenor. Sopran dan alto merupakan jenis suara untuk wanita, sedangkan bass dan tenor merupakan jenis suara pada laki-laki. Ini dalam bernyanyi banyak suara ada beberapa teknik bernyanyi dalam vokal grup. Yang pertama yaitu akapela, suatu teknik bernyanyi yang biasa dilakukan secara berkelompok tanpa diiringi alat musik. Jadi musik dalam akapela itu biasanya berasal dari suara mulut yang meniru suara alat-alat musik seperti gitar, drum, perkusi, dan lain sebagainya. Akapela juga memiliki keunikan tersendiri, yaitu memiliki keharmonisan dan persatuan nada yang indah. Berikutnya yaitu lagu kanon, yaitu lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi dan dinyanyikan dengan melodi saling kejar-mengejar atau bersaut-sautan. Yang terakhir yaitu teknik nasyid, yaitu bersenandung, biasanya berisi pujian kepada Tuhan, kata-kata nasihat, kisah para nabi yang berkaitan dengan agama Islam. And then latihan vokal ini ya, sebelum menyanyikan lagu kanon, kalian perlu terlebih dahulu berlatih vokal, barulah kemudian berlatih lagu kanon. Berikut penjelasannya. Latihan vokal yaitu beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melatih vokal secara suara agar merdu. Ada melatih artikulasi, yaitu pengucapan dengan benar. Biasanya langkah awal untuk melatih vokal suara yaitu berlatih mengucapkan kata dengan jelas dan benar, dilanjutkan berlatih mengucapkan kata yang rumit, lakukan dengan kecepatan rendah, lalu dilanjutkan dengan kecepatan yang lebih tinggi, sehingga kalian bisa mengucapkan kata yang benar dalam menyanyikan sebuah lagu. Yang kedua, melatih teknik pernafasan. Teknik pernafasan ini merupakan poin terpenting dan bersifat mutlak untuk mendapatkan suara dan kualitas vokal yang bagus. Usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan
disebut dengan pernafasan. Nanti ada pernafasan dibagi menjadi beberapa ya. Ada pernafasan perut, pernafasan dada, dan diafragma. Yang berikutnya adalah melatih kekuatan suara. Kekuatan suara berhubungan dengan pernafasan. Jika pernafasannya bagus, baik dan benar, maka kekuatan dikeluarkan dari suara bisa dikeluarkan. Kekuatan suara bukan berarti harus berteriak sekeras-kerasnya, tetapi kejelasan suara tetap terdengar jernih. Ada cara lain yang bisa kalian lakukan, misalnya meniup lilin dari jarak 1,5 meter hingga padam. Lilinnya harus padam. Lakukan 20-30 sehari untuk mendapatkan kekuatan vokal. Yang berikutnya adalah melatih teknik vibrasi. Ini adalah teknik yang bernyanyi ya, dengan menciptakan getaran pada suara. Macam-macam. Ada juga melatih suara tinggi. Nah, ini berlatih lagu canon. Lagu canon adalah lagu yang dapat dinyanyikan secara bersaut-sautan atau bersusulan. Lagu bentuk canon sering ditampilkan pada kegiatan kepramukaan. Pada lagu canon, kelompok pertama memulai dengan baris pertama, sedangkan kelompok yang lain memulai setelah kelompok pertama selesai menyanyikan baris pertama, dan kelompok kedua baru memulainya, sehingga susul menyusul sampai selesai. Contohnya bagaimana? Contohnya lagu Burung Hantu dapat dinyanyikan dalam 2 kelompok. Kelompok pertama dimulai dengan baris pertama, kelompok yang lain memulai setelah kelompok pertama sesuai menyanyikan baris pertama, sehingga susul menyusul sampai selesai. Dan yang terakhir adalah latihan vokal group. Jadi menyanyi secara vokal group merupakan cara bernyanyi dalam bentuk kelompok kecil. Pada prakteknya, menyanyi dengan vokal group dapat dilakukan secara bergantian antara anggota vokal group. Beberapa contoh latihan suara pada vokal group dapat dilakukan dengan 2 kelompok. Kelompok pertama menyanyi melodi suara pertama, kelompok kedua menyanyi melodi suara kedua, dan kelompok pertama di sini perempuan, kelompok kedua laki-laki adalah kelompok laki-laki. Latihan lagu 3 suara. 3 suara dinyanyikan dalam 3 kelompok. Melodi suara pertama dinyanyikan oleh kelompok perempuan suara tinggi, kelompok kedua oleh kelompok perempuan suara rendah, kelompok ketiga laki-laki. Jadi, bila siswa perempuan sedikit, melodi suara 1 dinyanyikan oleh kelompok perempuan. Suara kedua oleh laki-laki dengan suara tinggi, kelompok 3 oleh laki-laki dengan suara rendah. Contoh lagu yang dapat digunakan untuk berlatih bernyanyi secara 3 suara adalah Kulihat Ibu Pertiwi. Itu bisa dinyanyikan. And then paduan suara, yaitu penyajian musik vokal yang terdiri dari 15 orang atau lebih yang memadukan berbagai warna suara menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat menampakkan jiwa lagu yang dibawakan. Paduan suara dipimpin seorang dirijen atau chairmaster yang umumnya sekaligus pelatih paduan suara tersebut. Ada beberapa perbedaan antara vokal group dan paduan suara. Di sini kita lihat kalau vokal group anggotanya antara 5-10 orang dengan 1 atau 2 pemusik. Kalau paduan suara anggota lebih banyak, bisa lebih dari 20 orang. Dibagi menjadi suara alto, mezzosopran, sopran, tenor, bariton, dan bass. Kalau paduan suara cuma dibagi 4, sopran, alto, itu alto ya, tenor, dan bass. Terus tidak ada dirijen kalau vokal group. Kalau paduan suara biasanya ada dirijen. Di vokal group aransemen lebih bebas. Alat musik bisa akustik, juga bisa elektrik. Kalau di paduan suara biasanya menggunakan iringan piano, tapi kadangkala tidak diiringi dengan alat musik. Oke anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pemahaman di buku paket LKS kalian ya. Ini tadi pelajaran yang bisa kita pelajari pada pagi ini. Moga-moga bermanfaat. Selamat belajar. Bersalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.